Baik, dalam mata kuliah perkembangan peserta didik, kali ini kita akan membahas mengenai periode pranatal dalam pertumbuhan anak usia dini. Definisi periode pranatal. Definisi periode pranatal itu dimulai saat pembuahan dan berakhir pada saat kelahiran yang berlangsung selama kurang lebih 270 sampai 280 hari atau 9 bulan atau sampai 38 sampai 40 minggu gitu ya. Kemudian ada periode kehamilan. Yang pertama itu adalah siklus menstruasi. Setelah siklus menstruasi itu ada ovulasi ya. Kemudian fertilisasi dan implementasi. Kemudian pada hari kelima, sel telur dari indung dan mulai membentuk syaraf gitu ya. Nah, itu proses kehamilannya. Di usia 3 minggu, plasenta mulai terbentuk menjadi janin. Kemudian proses kehamilan selanjutnya adalah perkembangan janin menjadi bayi. Jadi mulai dari siklus menstruasi yang pertama itu sering adanya plek begitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan siklus menstruasi yang akan membentuk ovulasi gitu ya. Kemudian akan terlihat kehamilan tersebut pada hari kelima setelah sel telur itu mulai membentuk syaraf gitu ya. Sel telur itu sudah mulai menempel ke dinding rahim gitu ya, sehingga akan terlihat kehamilannya itu di mulai usia kelima gitu ya, dan terjadi sampai kurang lebih 37 itu bayi sudah siap lahir 37 sampai 40 minggu atau sekitar 27 sampai 270 atau sampai 280 hari atau bisa disebut dengan 9 bulan gitu ya. Beberapa perkembangan gitu ya yang kita harus tahu gitu ya. Ada 3 di sini, ada periode perkembangan prakelahiran, periode germinal, periode embrionik dan yang ketiga itu periode fetal. Nanti kita akan bahas satu-satu. Periode germinal ya. Periode germinal itu merupakan periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan gitu ya. Ini yang dimaksud dengan germinal. Jadi saat perpindahan sel telur ke dinding rahim, nah ini yang disebut dengan periode germinal. Kemudian ada proses pemisahan sel dalam periode germinal. Yang pertama ada laktosis, disebutnya itu lapisan dalam sel yang berkembang selama periode germinal. Yang kedua ada tromboplas, yaitu lapisan luar sel yang berkembang selama periode germinal. Ketiga ada inflammation, melekatnya zigot ke dinding kandungan. Nah ini seperti tadi ya, melekatnya sel telur gitu ya ke dinding rahim gitu ya. Ini ada di periode germinal. Ada periode embrionik ya, periode yang kedua. Periode embrionik merupakan periode perkembangan prakelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan gitu ya. Jadi ini tuh sekitar 2 bulan ya. 1 sampai 2 bulan. Nah, yang terjadi di dalam rahim itu yang pertama ada beberapa lapisan. Nah, ada beberapa lapisan ya. Lapisan sel yang diakibatkan oleh zigot yang mendekati dinding peranakan. Pertama ada endodem embrio gitu ya, lapisan sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan. Jadi ini adalah sebuah proses pembuatan sistem pencernaan janin gitu ya. Kemudian ada ektodem, yaitu lapisan paling luar yang akan menjadi sistem syaraf penerima sensor anggota tubuh seperti kulit gitu ya, pembentukan kulit gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan ektodem. Selanjutnya adalah mesodom. Mesodom itu lapisan tengah yang akan menjadi sistem peredaran tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, dan reproduksi. Yang dimaksudnya itu adalah mesodom itu ya. Ini periode yang ketiga yaitu periode fetal. Periode perkembangan prakelahiran mulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung selama 7 bulan. Nah, 3 bulan janin sudah semakin aktif dan mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Refleks
pra kelahiran semakin kuat. Jadi saat usia janin 3 bulan itu anak-anak tuh sudah mulai bergerak, namun jarang terasa gitulah oleh seorang ibu. Nah, terasa oleh seorang ibu itu mulai usia 4 bulan ke atas gitu. Kemudian akhir bulan kelima struktur kulit tuh semakin terbentuk. Jadi kulit si janin tuh sudah mulai membentuk gitu ya, dari mulai usia 5 bulan itu. Kemudian akhir bulan ke-6 mata dan kelopak mata telah terbentuk sempurna pada saat serta ada rambut halus yang menutupi kepala. Jadi janin di usia 6 bulan itu mata gitu ya, rambut itu sudah mulai terbentuk gitu. Kemudian 2 bulan terakhir lapisan perkembangan dan fungsi berbagai sistem organ jantung dan ginjal. Jadi organ dalamnya itu semakin berfungsi dengan baik di usia 2 bulan terakhir. Berarti usia 8 sampai 9 bulan ya. Gitu. Makanya jika anak atau janin itu lahir sebelum waktunya, sebelum usia 37 minggu itu paru-parunya belum kuat gitu untuk bernapas. Makanya sering dimasukkan ke dalam inkubator atau diberikan penguat untuk paru-paru, karena di 2 bulan terakhir ini janin itu sudah lagi organ dalamnya itu baru mulai berkembang gitu. Gambaran pembentukan ranatal janin di dalam tubuh manusia gitu ya, di dalam tubuh seorang ibu. 35 hari 1 hari itu udah berbentuk sperma yang masuk ke dalam sel telur gitu ya. Kemudian 7 hari itu menggumpal jadi gumpalan darah. Kemudian 35 hari itu sudah menggumpal menjadi gumpalan daging. 42 hari sudah membentuk gitu ya menjadi manusia. 49 hari itu semakin sempurna, dan sampai usia 9 bulan itu semakin sempurna membentuk janin gitu. Dan saat konsepsi atau kondisi yang ditentukan saat pembentukan janin, yang pertama itu bawaan gitu ya, jadi faktor gen mulai dari bentuk wajah, warna rambut gitu ya, ditentukan saat pembuahan atau saat konsepsi. Kemudian jenis kelamin gitu ya, jadi pas si janin mulai membentuk itu sudah terbentuk gitu ya, saat pembuahan itu sudah terbentuk jenis kelaminnya itu apa gitu. Kemudian jumlah anak kan biasanya ada yang kembar atau tunggal gitu ya di dalam janin seorang ibu gitu. Nah ini ditentukan saat pembuahan atau saat konsepsi. Urutan kelahiran nih menurut Harlock gitu ya. Harlock itu adalah tokoh penelitian, tokoh ilmuwan dalam bidang anak usia dini. Nah, di sini ada anak pertama. Anak pertama itu cenderung memiliki sikap kepemimpinan, berperilaku matang, berprestasi tinggi, cenderung mengikuti kehendak atau tekanan kelompok, mudah dipengaruhi kehendak orang tua, kecenderungan berperilaku sebagai bos, tidak menyukai fungsi sebagai teladan bagi adik-adiknya karena dia tidak ingin gitu sebenarnya menjadi seorang kakak gitu. Makanya dia tuh tidak menyukai dia tuh adalah kakak gitulah, seperti itu. Kemudian kurang berani karena terlalu dilindungi orang tua. Jadi yang namanya anak pertama ya pasti selalu memiliki kasih sayang yang berlebih pada awalnya gitu, karena yang pertama gitu ya. Sehingga anak itu keberaniannya tuh kurang gitu. Kemudian cenderung merasa kurang bahagia karena perhatian orang tua cenderung berkurang karena kelahiran adik-adiknya. Pastilah ada cemburu, namun sebenarnya bukan berkurang, tapi orang tuanya itu yang memiliki perhatian yang lebih banyak gitu daripada sebelumnya. Tapi kadang ya seorang kakak itu pasti merasa cemburu lah ketika adiknya lahir gitu. Ini menurut Harlock ya, tapi ini bisa ya, bisa juga tidak. Kalau Harlock kan berdasarkan penelitian pada saat itu gitu ya. Tidak bisa kita samakan dengan zaman sekarang. Anak tengah yaitu lebih mandiri, suka berpetualang, penyesuaian sosial yang baik, suka melanggar peraturan, menjadi jadi berusaha melebihi perilaku kakaknya gitu ya, sehingga lebih diunggulkan, tidak berprestasi tinggi, sifat kepemimpinannya
kurang baik gitu ya, kurang menunjukkan tanggung jawab, cenderung mengalami gangguan berperilaku atau ya agak kasar gitu ya, seperti itu. Ini menurut Harlock. Kemudian ada anak bungsu nih. Anak bungsu memiliki rasa aman, cenderung keras dan banyak menuntut, tergantung kemudian ketergantungan, kurang memiliki tanggung jawab gitu ya, karena merasa bungsu nih, merasa paling bontot gitu, merasa paling selalu di nomor satukan gitu ya. Kurang berprestasi, sifat kepemimpinannya lemah karena selalu dilindungi gitu ya, cenderung merasa bahagia. Nah, ini anak yang bungsu gitu ya. Itu penjelasan saya mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik saat masa pranatal gitu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.